Tidak perlu tunggu mati baru nirwana, baru moksha. Tidak perlu. Sekarang sambil hidup pun kita bisa mencapai moksha, bisa mencapai nirwana kalau Krishna mengatakan kau menunjukkan kualitas-kualitas ini, sifat-sifat ini. Percakapan kelima, sloka 16, halaman 84. Ketika gelap ketidaktahuan tentang hakikat diri terlenyapkan oleh cahaya pengetahuan sejati, maka matahari pengetahuan sejati itu pula mengungkapkan kembali kemuliaan jiwa agung. Mengungkapkan kembali kemuliaan jiwa agung berarti jiwa agung itu tidak terpengaruh oleh kegelapan ketidaktahuan, tetapi kemuliaannya tertutup sedikit. Apa yang sedang terjadi sekarang ini begitu. Kita lupa akan jati diri kita. Kita selalu mengaitkan diri kita hanya dengan fisik atau hanya dengan pikiran. Di balik semuanya itu ada kebenaran lain, ada hakikat diri. Dan ini tertutup oleh ketidaktahuan. Seperti analogi yang diberikan adalah seseorang di rumahnya ada treasure, ada khazanah, ada harta karun. Ini tidak harta karun, tapi ada simpanan emas di zaman dulu. Para orang tua, kakek atau apa meninggal, terus mereka meninggalkan emas di bawah di bawah tanam, di bawah lantai, dan dia tidak tahu, dan dia hidup sebagai seorang miskin sampai pada suatu ketika secara tidak sengaja dia sedang membangun rumah dan dia menemukan emas itu. Emas itu selalu ada, tapi tertutup oleh lantai. Dan oleh karena itu dia tidak tahu. Inilah yang dikatakan oleh Krishna bahwa pengetahuan sejati tentang kemuliaan diri tertutup oleh ketidaktahuan, makanya kita tidak paham dan kita terombang-ambing antara identitas fisik dan pikiran serta perasaan. Ke-17, mereka yang telah sepenuhnya berserah diri padanya, seluruh kesadarannya pun terpusatkan padanya, dan memujinya sebagai penopang tunggal seantero alam yang maha tinggi, terbebaskan dari segala macam kejahatan, kemalangan, dan kebatilan, berkat pengetahuan sejati yang telah diraihnya. Mereka sedang menuju kebebasan mutlak dari kelahiran ulang. Seluruh perjalanan hidup ini berulang-ulang karena kita tidak paham diri kita siapa sebenarnya. Oleh karena itu, kita mengulangi pengalaman yang sama. Sebab itu Buddha menyebutnya samsara. Samsara berarti pengulangan. Seperti anak yang tidak naik kelas, dan dia harus mengulangi pelajaran yang sama. Begitu juga dengan diri kita. Kita mengulangi pelajaran yang sama terus-menerus. Krishna mengatakan siapapun yang sepenuhnya berserah diri padanya, pada Gusti, Tuhan, Sang Hyang Widi, apapun sebutan kita bagi dia. Berserah diri berarti apa? Fokus kita dialihkan dari dunia benda kepada dia. Fokus kita sekarang pada dunia benda. Saya ketika bertemu dengan guru saya, selalu beliau mengingatkan Adhyatma Perpucho. Adhyatma Perpucho berarti tanyalah tentang spiritual. Dan di situ saya baru sadar, sering sekali kita menemu dengan seorang guru, seorang suci,
dan kita membawa persoalan-persoalan yang sangat kecil. Saya memberikan contoh. Kadang kita ketemu dengan seorang guru yang kita bicarakan apa? Soal keluarga, soal anak, soal makanan bahkan. Si guru melayani. Apapun kita tanya, apapun kita bicarakan, dia melayani. Tapi apakah cocok bagi kita bertanya sesuatu yang sebetulnya bisa ditanyakan kepada orang lain? Guru tidak akan menolak. Ada orang datang kepada guru, dia bilang kaki saya sakit. Dia mengeluarkan vibuti, taruh vibuti. What else? Kaki sakit atau badan sakit, untuk itu kita memberikan meditasi. Meditasi untuk apa? Untuk memberdayakan diri kita. Tetapi ketika bertemu dengan seorang guru, tanyalah sesuatu yang lebih tinggi, yang tidak bisa ditanyakan kepada fasilitator kita misalnya. Kalau ada hal-hal yang sudah bisa ditanyakan kepada fasilitator, tanya kepada mereka. Tidak perlu tanya kepada seorang guru. Jadi kita harus membagi juga pertanyaan-pertanyaan kita. Apa yang valid bagi seorang guru, apa yang tidak. Saya pernah memberikan contoh. Walaupun kita kenal baik dengan seorang presiden, kalau mau bikin KTP, iKTP, apakah perlu ke istana? Cukup ke kelurahan kan? Tapi kita kadang-kadang begitu, sudah kenal sama presiden, kenapa enggak soal KTP juga diurusi oleh presiden? Kenapa harus susah-susah ke lurah? This is what is happening. Ini yang terjadi seringkali. Sehingga kita tidak mendapatkan manfaat yang dikatakan oleh Krishna di sini. Penting sekali. Kalau kita sudah mengenal jati diri kita, kita akan bebas dari kejahatan, kemalangan, dan kebatilan. Tiga-tiga ini saling terkait. Saling terkait. Kemalangan, kebatilan, kejahatan, orang berbuat jahat, berbuat batil, dia akan mengalami kemalangan. Entah kemalangan itu berupa penyakit, berupa kegagalan. Banyak orang tidak paham betul tentang peran seorang guru. Saya memberikan contoh beberapa hari yang lalu, saya sedang bahas dengan siapa lupa. Kita berguru dan kita berpikir bagaimana kita bisa berhasil dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa mencari uang lebih. Seperti Kabir mengatakan, bisa punya uang sehingga keluarga juga terjamin, tetapi masih ada lebih untuk melayani siapapun yang datang ke rumah saya. Ini permintaan Kabir. Jadi ada orang, ada para devotee seperti itu. Cari uang bukan untuk memperkaya diri saja, tapi bagaimana membuat uang itu lebih berguna, ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Bagaimana menggunakan uang itu untuk kepentingan yang lebih luas. Saya ketemu dengan sekian banyak orang, dari awal sampai akhir yang dibicarakan cuma anak saja, atau cuma keluarga saja, atau cuma makanan saja. Ada restoran mana yang baru, makanannya apa. Banyak orang seperti itu. Banyak seperti itu. Ini yang Krishna katakan belum memahami, belum tahu, belum paham bahwa ada hakikat diri. Jadi ada orang cari uang supaya bermanfaat bagi banyak orang, bagaimana melayani visi dan misi guru, membangun rumah sakit, membangun macam-macam ya. Ada orang cuma mencari uang untuk diri sendiri, tapi ada orang yang lebih parah lagi. Begitu ketemu dengan guru, dia mengambil salah satu shloka dari Bhagavad Gita.
Bagi seorang praktisi yoga, nanti di bab berikutnya ada, dan kita akan bahas lebih lama sloka yang satu itu. Bagi seorang yogi, seorang yang mempraktekkan yoga, ketahuilah dia tidak akan pernah menderita. Semua penderitaannya akan kutanggung, akan kubereskan semuanya. Yoga kshema. Seorang praktisi yoga, seorang bhakta. Ada juga orang-orang mengaku bhakta, ketemu dengan guru, sekarang saya boleh berbuat apa saja, mau bisnis apa saja pasti sukses karena saya sudah percaya pada guru. Ini pemalas. Untuk sukses dalam bisnis yang dibutuhkan keahlian, bukan guru. Untuk adhyatma, bagaimana kita bisa merubah cara pandang kita, untuk itu perlu seorang guru. Bukan untuk sukses dalam bisnis. Krishna pun mengatakan kepada Arjuna, carilah pasopati, carilah senjata untuk melawan musuhmu. Kita menerjemahkan senjata itu secara letterlek. Oh, itu zamannya Arjuna, sekarang nggak ada senjata. Senjata sekarang apa? Skill. Kalau mau sukses, carilah skill. Saya berulang kali mengatakan persoalan kita di Indonesia apa? Kita tidak pernah memeriksa costing kita. Dan sekarang kita menderita karena itu. Costing kita melebihi costing Vietnam. Orang-orang Vietnam sekarang sudah cukup makmur, sejahtera, tapi costing mereka membuat sesuatu cost di sana lebih murah daripada cost di sini. Kenapa orang harus beli barang di sini? Kecuali kita membuat barang untuk diri sendiri, untuk penjual di dalam negeri saja. Para manufaktur, kalau ada pabrik yang punya pabrik di sini. Tetapi bagaimana memastikan tidak akan ada barang dari Vietnam, tidak akan ada barang dari China yang masuk ke sini? Tidak bisa kita pastikan. Jadi tidak bisa kita lepaskan, oh karena saya sudah ketemu dengan guru. Krishna mengatakan seorang praktisi yoga, seorang yang sudah berpaling padaku, berarti dia sedang menggali dirinya, mencari jati dirinya. Bagi mereka, ya aku jamin. Dan yang dijamin apa? Dia tidak akan kekurangan. Krishna tidak mengatakan saya akan memberikan segala-galanya. Adanya meditasi, adanya apa untuk memberdayakan diri kita supaya persoalan duniawi kita teratasi, sehingga kita bisa mencari sesuatu yang lain. Jangan berhenti di sini. Banyak orang meditasi sebentar, sehat sedikit, berhenti. Seperti orang beli asuransi, 4 tahun mobilnya nggak kecelakaan, berhenti asuransi, tahun ke-5 kecelakaan. Meditasi ini seperti asuransi, untuk menjamin kesehatan, seperti kita minum air, kita butuh matahari, kita butuh jalan, kita butuh kerja. Begitu juga kita butuh meditasi setiap hari, untuk memberdayakan diri kita, untuk melihat secara lebih jernih, bahwa kalau saya sedang gagal dalam usaha saya, dalam keluarga saya, apapun kegagalan yang saya derita, semata-mata karena saya kurang keahlian untuk itu. Tidak ada Tuhan yang menentukan, oh kamu biar gagal terus, nggak ada. Kalau kita kurang ahli, kurang ekonomis dalam membuat sesuatu, ilmu ekonomi, saya lagi bicara dengan anak-anak waktu itu di sekolah. Basic dari ekonomi itu apa? Basic dari ekonomi yang kita lupakan adalah dalam kata ekonomi itu sendiri.
Kadang-kadang kita beli odol, ada tulisan Pak Ekonomis, ya, kelas ekonomi. Apa? Berarti dengan biaya yang rendah, kita mendapatkan sesuatu yang kurang lebih sama dengan kelas di atasnya. Orang yang naik kelas 1 di pesawat dan kelas ekonomi, bedanya apa? Makanannya, seatnya, tapi sampainya pada waktu yang sama. Nggak ada kelas 1 yang sampai duluan 10 menit gitu. Jadi kelas ekonomi berarti apa? Saya memberikan pelayanan akhir yang sama. Sampai di tujuan dua-duanya sama. Pelayanan dalam perjalanan dikurangi sedikit. Kita lupa tujuan ekonomi itu. Dalam rumah tangga kita harus ekonomis. Dalam menggunakan apapun yang kita miliki, kita harus ekonomis. Jangan karena punya uang sedikit terus beli ini, beli itu yang nggak dibutuhkan. Yang nggak dibutuhkan. Uang itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Kemarin kita mengadopsi satu anak lagi. Tadi saya lagi berpikir, tolong dibicarakan dengan yayasan. Sekarang 3 anak ini kita sudah adopsi. Oke, 3 anak ini oke. Nenek mereka bagaimana? Who is taking care of her? Nenek itu tidak mampu membesarkan anak-anak ini. Anak ketiga ini saya tanya, bagaimana kamu? Dia nggak bisa bahasa Indonesia, berusia 5-6 tahun. Terus saya dibisikin oleh teman seorang. Dia bilang, tanya sama dia, apakah kau demen di sini? Demen berarti bahagia. Apa dia demen? Dan dia ketawa. Hari pertama dia sudah bahagia. Dan ketika ditanya dalam bahasa Bali, kenapa kamu bahagia? Kita nggak pernah berpikir loh. Dia bahagia karena dia bisa tidur di atas ranjang. Ditanya terus di rumah tidurnya gimana? Di atas karton. Jadi ada karton bekas, ya, dikumpulkan di atas karton, alasnya itu karton. Coba melihat kondisi begini dan lihat kondisi kita. Kita jauh lebih baik dan ini yang harus kita lakukan, reach out. Keluarga ini tidak mendatangi kita untuk mencari sumbangan. We found them. Teman-teman kita di Singaraja, mereka yang mencari keluarga ini. Yang anak-anaknya tidur di atas karton. Tapi sekarang saya pikir, bagaimana dengan neneknya who is taking care? Please find out what can we do. Apa yang kita bisa lakukan? Dia sudah berusia 80 tahun, bapak ibu sudah nggak ada. We should try to find out. Pemahaman-pemahaman ini bisa muncul ketika kita menemukan jati diri. Apa yang mulia dalam diriku juga ada dalam dirimu. Kita semua satu. Ke-18, para bijak berkesadaran tinggi, namun rendah hati, melihat jiwa yang sama dalam diri seorang Brahmana, berpengetahuan, seekor sapi, gajah, bahkan anjing sekalipun, dan dalam diri para dina, hina, dan papa yang terbuang oleh masyarakat. Penting sekali. Seorang Brahman, seorang berpengetahuan, seorang cendekiawan, seorang kaya raya, seorang miskin. Apakah kita memperlakukan mereka dengan cara yang sama? Karena kalau kita sudah berkesadaran, maka Krishna mengatakan kita melihat sama, bahkan seekor sapi, gajah, bahkan anjing sekalipun. Binatang-binatang pun kita anggap sama. Kita tidak menganggap wah binatang ini, sapi adalah suci bagi orang-orang Hindu. Terus anjing kita boleh apakan juga. Tadi saya lagi dengar satu ceramah dari seseorang.
berpendidikan tinggi sekali. Dengan bangga dia mengatakan, bagi saya sapi itu sama binatang seperti lainnya, seperti kambing, seperti apa. Jadi saya makan daging sapi, saya juga makan daging anjing, makan daging kambing. Dan dia menyebut anjing juga. Saya mau tanya, apa kau makan daging anjing? Betul. Karena di India saya nggak tahu ada satupun orang yang makan daging anjing. Jadi kesamaan yang dia artikan itu kesamaan dalam pengertian saya bisa makan apa saja, dan saya tidak akan sebut kedudukannya. Sangat tinggi di masyarakat India. Jadi bagaimana orang bisa berpikiran seperti itu? Karena dia belum berkesadaran. Belum berkesadaran. Bagi dia soal makanan, dipersatukan semua binatang hanya untuk soal makanan. Bukan untuk melindungi binatang itu. Ke-19, mereka yang tidak pilih kasih karena telah bebas dari ilusi dualitas dan dapat melihat jiwa agung di mana-mana, di balik setiap wujud, telah terbebaskan dari kebendaan, kendati masih di alam benda. Brahman, jiwa agung adalah tanpa cela, tanpa noda, dan tanpa preferensi, tidak pilih kasih. Sehingga mereka yang menunjukkan sifat-sifat yang sama dan tidak pilih kasih, sesungguhnya telah mencapai Brahman. Jadi untuk mencapai Brahman, untuk moksha, tidak perlu tunggu mati baru nirwana, baru moksha. Tidak perlu. Sekarang sambil hidup pun, kita bisa mencapai moksha, bisa mencapai nirwana, kalau Krishna mengatakan, kau menunjukkan kualitas-kualitas ini, sifat-sifat ini. Yaitu, bebas dari kebendaan, kendati masih di alam benda. Masih di alam benda, masih hidup di tengah masyarakat, tapi tidak terikat pada kebendaan. Melayani keluarga, melayani anak, melayani cucu, melayani suami, melayani istri, melayani semua-semuanya, tapi tidak terikat pada sesuatu apapun. Saya selalu mengingatkan guru-guru kita, di rumah ada anak itu juga kita harus melayani. Tapi melayani anak itu adalah hutang piutang. Melayani keluarga itu hutang piutang. Dan hutang piutang itu harus selesai sampai anak itu bisa bekerja, dia sudah diberi pendidikan, sudah kerja, hutang piutang selesai. Setelah itu biar dia membina lagi keluarganya sendiri. Tetapi di sekolah ini adalah kesempatan untuk melayani 150 anak yang tidak akan bisa pernah kita lakukan kalau tidak ada kesempatan seperti ini. Melayani 150 anak setiap hari. Kita nggak pikir karma baik dan menumpuknya karma, tetapi bayangkan, saya pun tidak pernah punya kesempatan melayani 150 orang setiap hari selama bertahun-tahun seperti ini. Hanya seorang guru yang punya kesempatan seperti itu. Bayangkan. Tapi sekarang guru-guru semuanya pada cari PNS, mau jadi PNS. Kalau nggak mau jadi PNS, ada satu lagi sekarang kesempatan. Kontrakan. Semacam PNS tapi kontrakan. Mau jadi itu. Saya tanya kepada guru-guru kita, what's the problem? Sekarang kita mau buka SMA, nggak ada guru. Tapi saya tetap mengatakan kita harus lanjutkan pada untuk SMU. Kita harus cari jalan keluarnya. Lucu sekali, saya nggak pernah terbayangkan lebih susah mencari guru IPA kebanding IPS. Padahal IPA itu kan humanities kan, arts kan. What is IPA? No, science. Oh,
Lebih gampang cari yang sains. IPS apa tuh? Sosial, iya. Lebih gampang mencari sains. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang yang sains ini berarti IPA ya. Orang-orang yang sains ini masih punya idealisme. Kalau orang-orang yang non-sains ini sama sekali nggak punya idealisme. Semuanya mencari jabatan saja. Bayangkan. Yang mengajarkan social sciences tidak punya hati untuk melayani. Kalau cerita ini benar ya, betapa menyedihkan. Krishna mengatakan, jika kau melihat kasih orang yang tidak berpreferensi, tidak pilih kasih, jika kau melihat sifat-sifat seperti itu, maka ketahuilah bahwa dia sudah bebas dari kebendaan. Tidak pilih kasih. Ke-20, hendaknya seseorang tidak kegirangan ketika mendapatkan sesuatu yang nikmat, pun tidak bersedih hati ketika menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Seseorang yang telah mengetahui hakikat Brahman hendaknya menggunakan intelijensianya yang telah bebas dari ilusi dualitas untuk senantiasa berada dalam kesadaran Brahman. Kalaupun sudah tidak pilih kasih, sudah kita mencapai tingkat yang tadi dikatakan oleh Krishna, tetap juga dia mengatakan hendaknya menggunakan intelijensianya yang telah bebas dari ilusi dualitas untuk senantiasa berada dalam kesadaran Brahman. Setiap saat kita harus menjaga supaya kesadaran yang sudah saya raih ini, sudah saya peroleh ini, tidak merosot. Jadi jangan puas kalau sudah mencapai kesadaran itu. Bagaimana kita bisa melestarikan, bisa mempertahankan. Dan satu-satunya cara untuk mempertahankan, tidak ada jalan lain, sewa. Layani mereka yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan satu umat, tidak ada hubungan satu bangsa, tidak ada hubungan apapun tanpa pilih kasih. Melayani bukan membantu, bukan memberikan sedekah, bukan. Tapi melayani, bukan memberikan dana punya atau apa, bukan. Melayani. Bukan memberikan sumbangan terus selesai acaranya. Saya sudah melaksanakan tugas saya. Bagaimana kita bisa melayani? Saya mengingatkan semua orang yang terlibat dalam sekolah. Setelah saya mati pun saya mengharapkan bahwa setiap guru di sana akan tetap melayani yang punya profesi sebagai guru di sana. Jangan menganggap itu sebagai profesi, tapi suatu wujud, suatu kesempatan untuk melayani. Saya memberikan contoh. Begitu banyak ashram di India yang bisa bertahan karena orang-orang yang sudah agak tua, ya, sudah keluarganya sudah oke, tapi masih tua juga masih barangkali lebih muda dari saya. 55 tahun, 60 tahun, karena zaman dulu banyak orang kawin agak awal ya. 55 tahun, 60 tahun dia sudah bebas dari segala macam tanggung jawab di keluarga, sudah menikmati segalanya. Seperti sekarang kita lihat di Puttaparthi, Prasanthi Nilayam. Saya sering ke toko buku atau ke kantin yang melayani semuanya orang-orang tua. Dan mereka merasa itu sebagai suatu cara yang terbaik bagi mereka untuk mengakhiri hidupnya. Untuk mengakhiri hidup mereka. Di sini makin kita tua, makin terikat. Makin terikat dengan ini, dengan itu, dengan 1001 macam persoalan.
Coba pikirkan, coba kita renungkan, bagaimana kita bisa melayani tanpa beban. Tanpa beban, kita tidak mau mencari umat, kita tidak mau menarik mereka masuk ke agama kita. Tidak, kita melayani tanpa segala macam pertimbangan seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.